Salah seorang ulama kita yaitu Syekh Ibrahim Ibn Ibrahim Al-Laqani dalam kumpulan bait-bait syair dalam penjelasan akidah ahli sunnati wal jamaah yang disebut dengan Jawharatut Tauhid. Di antara bait yang beliau ungkapkan adalah wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin, dan setiap nas yang dimaksud adalah teks, baik daripada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nas awhamat tashbiha, yang memberikan prasangka tashbih. Tashbih artinya makna seakan ada keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Teks-teks Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seakan memberikan kesan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Awwilhu, maka takwillah ia. Aw fawwid, atau serahkan ia. Yang dimaksud makna hakikinya terhadap Allah. Warum tanziha, dan fahamilah olehmu akan kesucian Allah. Bait syair ini memberikan penjelasan kepada kita sebagaimana tidak hanya diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, tapi juga oleh para ulama lainnya. Ada banyak para ulama kita di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah dalam memberikan penjelasan terkait metode memahami ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Nah, bait syair ini memberikan pemahaman itu, yaitu metode memahami ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh difahami dalam makna zahirnya, tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya atau literalnya. Tetapi dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat wajib dengan takwil. Takwil itu yaitu sarful lafzi an ma'nahu zahir, memalingkan makna lafaz dari makna zahirnya. Sarful lafzi an ma'nahu zahir, memalingkan satu lafaz dari makna zahirnya. Itu disebut apa? Takwil. Nah, jadi ayat-ayat mutasyabihat wajib ditakwil, wajib dipalingkan dari makna zahirnya, tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Mengapa? Karena jika difahami dalam makna harfiahnya akan menjadikan ayat-ayat Al-Quran satu dengan lainnya saling bertentangan.
Sehingga pemahaman demikian itu adalah pemahaman yang rusak. Saya ulang lagi. Ayat-ayat mutasyabihat, demikian pula dengan hadis-hadis mutasyabihat, tidak boleh difahami dalam makna zahirnya, tetapi wajib difahami dengan takwil. Mengapa? Sebab jika difahami dalam makna zahirnya akan menjadikan ayat-ayat tersebut satu dengan lainnya saling bertentangan. Apa itu ayat mutasyabihat? Yaitu ayat-ayat yang mengandung makna yang banyak. Beberapa di antaranya seakan memberikan makna adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Makanya disebut dengan mutasyabihat. Nah, maka makna-makna zahir daripada ayat-ayat tersebut tidak boleh difahami dan diambil maknanya. Contoh ayat mutasyabihat, firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayat ini tidak boleh difahami dalam makna zahirnya, tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya dengan dikatakan wa huwa ma'akum, dia Allah ma'akum bersama kalian, aynama kuntum dimanapun kalian berada, sehingga difahami Allah berada di banyak tempat bersama setiap orang. Itu makna zahirnya. Makna ini rusak. Ada ayat lain yang makna zahirnya berbeda dengan makna ayat ini. Misalkan firman Allah dalam Al-Quran, a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda. A'amintum, adakah aman kalian, man fis sama, terhadap yang ada di langit. Makna zahirnya seakan-akan man di sini adalah Allah, sehingga difahami bahwa Allah fis sama, di langit. Tentu ini makna rusak, tidak boleh difahami demikian adanya. Nah, ini contoh dua ayat mutasyabihat. Tidak boleh difahami makna masing-masing dalam makna zahirnya, dalam makna harfiahnya. Sebab mengapa? Itu tadi, jika difahami dalam makna harfiahnya akan menjadikan ayat-ayat tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya. Satu ayat menetapkan seakan Allah bersama setiap orang, sementara ayat yang lainnya menetapkan seakan Allah bertempat di langit. Tentu tidak bisa difahami secara akal sehat bagaimana dikatakan bersama setiap orang lalu di saat yang sama berada di langit. Nah, inilah pengertian bahwa ayat mutasyabihat tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan langit, Allah tidak bertempat pada manusia, menempel dengan tubuhnya atau menyatu dengan tubuhnya. Juga Allah tidak bertempat di langit. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Nah, karena itu maka ayat-ayat semacam ini wajib ditakwil. Tidak boleh difahami makna zahirnya. Nah, inilah pengertian perkataan Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Para ulama kita menjelaskan di dalam kitab-kitab tafsir mereka
al-mufassirun, para ahli tafsir telah menjelaskan ayat-ayat semacam ini dalam kitab-kitab tafsir mereka. Hanya saja kesalahan kebanyakan kita adalah terpaku dengan terjemahan Al-Quran. Nah, maka pesan saya sesuai tuntutan syariat, sehingga ini bukan semata-mata pesan dari saya, tapi tuntunan syariat. Tidak boleh memahami Al-Quran lewat terjemah. Sudahlah, nggak usah dibaca terjemahan Quran itu, baca saja Al-Quran. Baca saja Al-Qurannya, setiap hurufnya menjadi pahala walaupun tidak paham. Lantas bagaimana kalau kita ingin paham Al-Quran? Wajib ngaji tafsirnya. Nah, kan kita nggak bisa bahasa Arab. Itulah musibahnya. Orang bodoh pengen hafal, pengen paham Al-Quran, wajib ngaji. Belajar itu harus ada gurunya. Walaupun umpama kita tidak faham Al-Quran, orang-orang semacam kita memang seperti itu adanya. Bahkan jangankan kita, para ulama pun tetap senantiasa menggali kandungan tafsir Al-Quran. Ya, tentu mereka memiliki otoritas atau kemampuan, kekuasaan untuk itu. Nah, apalagi kita yang memang tidak memiliki kemampuan, maka jangan kemudian terpaku dengan terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran dan bukan tafsir Al-Quran. Kembali lagi. Nah, jadi para ulama kita sebenarnya telah menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat dalam kitab-kitab tafsir mereka. Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitab At-Tafsirul Kabir atau yang dikenal dengan Mafatihul Ghaib sangat lengkap dalam menjelaskan setiap ayat-ayat mutasyabihat. Demikian pula Al-Imam Al-Qurtubi, demikian pula Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, Al-Imam At-Tabari, dan para ulama lainnya di kalangan ahli tafsir. Mereka banyak mengutip takwil dan menjelaskan takwil daripada ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Firman Allah dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Yang dimaksud ma'akum di sini adalah ma'iyyatul ilmi. Ma'a dalam pengertian mengetahui. Sehingga makna ayat ini jangan difahami bahwa Allah bersama setiap orang az-zatu bizzat, zat Allah dengan fisik manusia, atau difahami bahwa Allah menempel atau bahkan menyatu dengan tubuh manusia. Nauzubillah, itu pemahaman rusak. Tetapi ma'akum di sini ay ma'iyyatul ilmi, sehingga maknanya apa? Dia Allah ma'akum, artinya Allah mengetahui setiap orang dari kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini ma'a dalam pengertian ma'iyyatul ilmi, dalam makna mengetahui. Ayat ini hendak menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi baginya dari hambanya ini suatu apapun. Setiap apa yang terlintas dalam fikiran manusia, dalam hati manusia, seluruhnya serinci-rincinya Allah mengetahui itu semua. La yakhfa alaihi syai', tidak ada yang tersembunyi bagi Allah suatu apapun. Bahkan Allah mengetahui setiap orang hamba lebih daripada hamba itu sendiri.
Kita tidak pernah tahu sehari semalam kita bernafas berapa kali hembusan. Kita tidak tahu saat ini kita bernafas setiap menitnya berapa kali hembusan. Padahal itu kerjaan menyangkut diri kita sendiri. Kita tidak tahu tadi dari rumah kita berangkat ke majelis ini berapa langkah. Kita tidak tahu berapa helai rambut yang ada di kepala kita. Belum rambut-rambut yang lain. Kita tidak tahu jumlahnya berapa helai. Padahal itu ada pada diri kita. Allah mengetahui itu semua. Jadi ayat ini adalah untuk mengungkapkan bahwa Allah mengetahui keadaan setiap orang hamba kapanpun, dimanapun. Bahkan Allah lebih mengetahui setiap diri seorang hamba lebih daripada hamba itu sendiri. Nah, diungkapkanlah dengan kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, jadi jangan difahami ayat ini dalam makna harfiahnya lalu dikatakan bahwa Allah bersama setiap orang, az-zatu biz-zat, zat Allah dengan fisik manusia atau dengan tubuh manusia. Nauzubillah. Nah, demikian dijelaskan oleh para ulama kita terkait ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, kemudian daripada itu kata ma'a juga dalam bahasa Arab kadang memberi makna lain. Seperti dalam makna ma'iyyatun nusrati wal kila'ah. Ma'a dalam pengertian pertolongan dan pembelaan. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, innallaha ma'ana. Ayat ini menjelaskan tentang perkataan Rasulullah terhadap Abu Bakar Siddiq. Idhuma fil ghari, ketika keduanya di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika berkata oleh Rasulullah bagi sahabatnya, yang dimaksud Abu Bakar Siddiq. Karena itu sahabat Abu Bakar Siddiq persahabatannya itu mansus. Mansus itu artinya tertulis secara tekstual dalam Al-Quran, sehingga siapa yang mengingkari persahabatan Abu Bakar Siddiq maka dia dihukumi kafir. Termasuk yang mencaci makinya, dia dihukumi kafir. Orang yang mengingkari persahabatan Abu Bakar Siddiq, mengingkari, mendustakannya, maka dia dihukumi kafir, keluar dari Islam. Karena dengan begitu dia mendustakan Al-Quran. Ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya tersebut, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan, janganlah bersedih engkau, innallaha ma'ana. Nah, ma'ana di sini yang dimaksud ay yansuruna, artinya bahwa Allah membela kita. Nah, ini ma'a dalam pengertian ma'iyyatun nusrati wal kilah. Kata ma'a ini pun tidak boleh difahami dalam makna zahirnya atau dalam makna harfiahnya. Nah, demikian pula dengan beberapa ayat lain dalam penyebutan kata ma'a yang disandarkan bagi Allah, itu semua bukan dalam makna zahirnya, tetapi itu semua mengandung makna-makna tersendiri sesuai konteks ayatnya. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama kita di kalangan ahli tafsir. Lalu ayat firman Allah, a'amintum man fis sama', juga tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Tidak boleh difahami ayat ini bahwa Allah bertempat di langit, sehingga difahami makna ayat ini, a'amintum man fis sama', adakah kalian aman, merasa aman terhadap yang ada di langit. Difahami kemudian misalkan oleh seseorang bahwa man di sini artinya Allah, lalu diyakini olehnya bahwa Allah bertempat di langit. Nauzubillah. Ini keyakinan rusak. Makna ayat ini bukan demikian maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit,
Tidak boleh diyakini Allah bertempat di langit. Allah yang menciptakan langit, yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Sebelum terciptanya langit, Allah ada tanpa langit. Maka setelah menciptakan langit, tidak kemudian Allah berubah bertempat pada ciptaannya tersebut. Sebab jika berubah, yang semula tanpa langit lalu kemudian bertempat di langit, maka berarti Allah baharu. Dan kalau Allah baharu, maka berarti boleh terjadi baginya segala apa yang terjadi pada manusia atau pada makhluk-makhluk lainnya, seperti punah, hancur, habis. Na'udzubillah. Para ulama kita mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. At-taghayyur, perubahan itu adalah tanda paling nyata dari kebaharuan. Kalau dikatakan Allah berubah, yang semula tidak bertempat di langit, lalu kemudian menciptakan langit dan kemudian bertempat padanya, itu berarti berubah. Jika dikatakan demikian, maka berarti Allah baharu. Kalau Allah baharu, maka berarti Allah tidak layak dituhankan, sebagaimana manusia tidak layak dituhankan. Karena manusia baharu, karena manusia berubah. Dari mana kita tahu bahwa matahari tidak layak dituhankan? Karena dia berubah, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Karena dia memiliki bentuk dan ukuran, sehingga dia membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan ukuran tersebut. Allah Maha Suci dari perubahan. Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Karena Allah tidak baharu, Allah tidak ada yang mengadakannya. Adanya Allah itu bukan dari tidak ada. Allah yang menciptakan langit. Sebelum terciptanya langit, Allah ada tanpa langit. Maka setelah menciptakan langit, Allah tetap pada sifatnya semula, ada tanpa langit, tidak membutuhkan kepada langit. Karena jika dikatakan bertempat di langit, maka berarti Allah berubah, dan berarti Allah memiliki bentuk dan ukuran. Dan itu mustahil bagi Allah. Mengapa? Karena sesuatu yang memiliki tempat, mestilah dia memiliki bentuk dan ukuran. Para ulama kita menjelaskan, seperti diantaranya oleh Al-Imam Badruddin Ibn Jama'ah dalam kitab namanya Idahud Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til, juga oleh para ulama lainnya, bahwa bertempat itu logikanya tidak lepas dari tiga keadaan. Logika bertempat itu tidak lepas dari tiga keadaan. Bisa jadi sama besar dengan tempat itu sendiri, sesuatu yang bertempat. Bisa jadi sesuatu tersebut sama besar dengan tempat itu sendiri, atau bisa jadi lebih kecil, atau bisa jadi lebih besar. Logika bertempat itu seperti itu. Kalau dikatakan Allah bertempat di langit, maka tidak lepas dari tiga kemungkinan ini. Bisa jadi sama besar dengan langit itu sendiri, bisa jadi lebih kecil, atau bisa jadi sama besar. Dan semua itu mustahil bagi Allah, karena Allah bukan benda. Lebih daripada itu, langit itu sendiri 7 lapis. Ketika dikatakan bertempat di langit, seperti keyakinan orang-orang Wahabi rusak, orang-orang Wahabi jelek, mereka mengatakan Allah bertempat di langit. Na'udzubillah. Tanyakan kepada mereka, menurutmu
Ketika engkau mengatakan Allah bertempat di langit, langit mana? Ada 7 lapis langit. Kalau dikatakan bertempat di langit pertama, maka berarti langit kedua, ketiga sampai ketujuh menurut mereka kosong. Allah tidak bertempat pada langit tersebut. Kalau dikatakan di langit kedua, yang lainnya kosong. Atau kalau dikatakan di seluruh langit, maka berarti Allah berbilang. Sementara redaksi ayatnya mengatakan amintum man fis sama. As-sama itu mufrad. Bentuk mufrad itu kata tunggal, tidak dikatakan fis samawat. Nah, maka ayat ini tidak boleh difahami dalam pengertian bahwa fis sama, man fis sama dalam ayat ini adalah Allah. Tetapi para ulama kita al-mufassirun menjelaskan, para ahli tafsir menegaskan man fis sama di sini yang dimaksud adalah para malaikat. Oleh karena langit itu adalah maskanul malaikah, tempat bagi para malaikat Allah, sebagaimana bumi adalah tempat bagi bangsa manusia dan jin, maka langit adalah tempat bagi para malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Ibn Hibban juga oleh lainnya, bahwa langit itu tempatnya para malaikat. Nah, sehingga ayat ini a'amintum ma fis sama' dalam surat Al-Mulk, a'amintum ma fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Man fis sama'i al-malak, para malaikat. Para malaikat. Walaupun man di sini dalam bentuk mufrad, tetapi dalam bahasa Arab kata man yasluhu lil mufrad wal jam'i. Kata man itu dalam bahasa Arab berlaku bagi mufrad dan jama'. Jadi ayat ini tidak berlaku bagi mufrad saja, tapi man itu kadang dipergunakan untuk jama' dan mufrad. Kalau saya tanyakan begini dalam bahasa Arab, man fil masjid, lalu jawabannya al-muslimun fil masjid. Jadi man itu dalam bahasa Arab biasa dipakai untuk jama', tidak hanya berlaku bagi mufrad saja. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat, tidak dikatakan di satu arah atau di semua arah, tidak boleh dikatakan ada di mana-mana, tidak boleh dikatakan bersemayam di atas arsy. Yang benar, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Pegang teguh akidah ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah Rasulullah dan akidah seluruh para nabi Allah, akidah kullil anbiya, akidah seluruh para nabi Allah, wa aqidatu kullil awliya, akidah seluruh para wali Allah, wa aqidatul muslimin ajma', dan akidah seluruh umat Islam. Kecuali mereka yang menyimpang dari akidah ini, maka rusak akidah mereka. Allahu a'lam bishawab.